Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hati kita tetap dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera. Oleh karena Tuhan telah memelihara dan menyertai kita. Hari ini kita berkeputusan untuk datang memuji menyembah Dia. Karena itu mari kita menyerahkan ibadah kita pagi ini dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami datang dengan kerinduan memuji dan menyembah nama-Mu. Oleh karena itu ibadah kami pada pagi hari ini kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, dan berkat kuat kuasa-Mu menyertai kami. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus akan hadir memberkati ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin.
Shalom. Hari ini kita boleh bersyukur untuk kemenangan demi kemenangan yang kita raih. Sama juga dengan tokoh-tokoh Alkitab. Mereka dipakai Tuhan dan merebut kemenangan demi kemenangan. Ada masalah boleh datang terus menerus, tetapi Allah itu ada. Sehingga Allah selalu memberikan solusi bagi umat Allah yang menghadapi persoalan demi persoalan. Tokoh yang akan muncul pada pagi hari ini yaitu Simson. Simson telah dipakai Tuhan untuk menumpas habis bangsa Filistin yang telah memporak-porandakan, yang telah menaklukkan umat Tuhan. Umat Tuhan sedang berada pada jajahan kekuasaan bangsa Filistin dan mereka sangat menderita dalam segala aspek kehidupannya. God, give me strength. Mari kita mau melihat teks di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara-saudara. Apa yang menjadi keberhasilan daripada Simson sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa itu. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 24 demikian. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Lihatlah bahwa Tuhan berkenan untuk merancang Simson di dalam perut ibunya. Sebelum Simson dilahirkan, Tuhan sudah berbicara kepada orang tuanya bahwa mereka akan dipakai Tuhan. Kita ingat kisah dalam perjanjian baru, Maria dan Yusuf. Sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah berbicara bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Artinya dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosanya. Simson juga demikian. Sebelum Simson dilahirkan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada orang tua Simson dan berbicara bahwa Simson akan dilahirkan. Jadi saudara-saudara lihat di sini bahwa Simson ini dia berhasil oleh karena memang dia hidup berdasarkan rencana Allah. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, memberi nama Simson, dan anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Simson dilahirkan dan menjadi besar dan diberkati oleh Tuhan. Itu berarti kehidupan Simson, saudara-saudara, sampai besar, sampai dewasa, Simson orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Simson ada di dalam rencana Tuhan. Sejak di dalam kandungan, Allah punya rencana bagi Simson. Jadi disinilah keberhasilan Simson karena Allah sudah punya rencana. Nah saudara-saudara, kalau kita baca Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah membentuk engkau. Aku telah menetapkan engkau supaya engkau akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Allah sudah punya rencana bagi setiap orang, saudara-saudara. Dan Simson Allah sudah punya rencana. Karena itu setelah Simson dilahirkan, Simson diberkati oleh Tuhan. Dan sampai dewasa sekalipun, Simson tetap diberkati oleh Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan. Mari saudara-saudara,
Setiap kita Allah juga sudah mengenal. Allah punya rencana dalam hidup kita. Tidak ada rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera memberi hari depan yang penuh harapan. Setiap kita sudah ada di dalam desain Allah. Setiap kita sudah ada di dalam master plan Allah. Seperti Simpson juga, saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita melangkah dalam pimpinan Allah. Karena Allah punya rencana. Simpson hidup diberkati oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Sejak lahir, saudara-saudara, sampai dewasa. Berapa banyak kita yang sudah lahir di dunia ini sampai dewasa. Bahkan ada banyak orang yang sampai tua, menjelang mati pun mereka belum hidup di dalam penyertaan Tuhan. Mereka belum hidup di dalam berkat Tuhan. Mereka tidak hidup di dalam pimpinan Tuhan. Tapi inilah keunikan daripada Simpson. Jadi saudara, setelah mendengar firman Tuhan ini, mau ke saudara ambil keputusan sekarang. Sadarilah bahwa Allah sudah punya rencana buat kehidupanmu. Seperti kepada Simpson juga. Allah ingin memberkati setiap orang. Allah ingin menyertai setiap orang. Tapi kitalah ketika dilahirkan, ketika menjadi besar, kita mengambil jalan-jalan kita sendiri. Kita hidup mengikuti rencana kita sendiri. Dan akhirnya kita menemui begitu banyak kegagalan demi kegagalan. Karena kita tidak disertai oleh Tuhan. Simpson tidaklah demikian. Sampai dewasa saudara-saudara, dia hidup di dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Itulah keunikan pertama daripada Simpson. Sehingga akhirnya dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, setelah itu kita akan melihat lagi apa keberhasilan daripada Simpson. Kalau kita baca beberapa ayat di sini, kita lihat bahwa Simpson ternyata orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Ada beberapa ayat yang menarik di sini, pasal 14 kitab Hakim-Hakim pasal 6. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan di atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik kambing. Roh Tuhan menguasai Simpson. Dia mampu mengalahkan singa, saudara-saudara. Ada 3 kali di sini dikatakan Roh Tuhan menguasai. Selain ayat 14, ayat 6 dari pasal 14 kitab Hakim-Hakim, tapi juga ayat yang ke-19. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Berkuasalah Roh Tuhan atas Simpson, saudara-saudara. Lagi-lagi dalam pasal 15 ayat yang ke-14. Maka berkuasalah Roh Tuhan di atas dia, saudara-saudara. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikat hancur tanggal dari tangannya. Saudara lihat di sini. Apa kelebihan daripada Simpson? Simpson dikuasai oleh Roh Tuhan. 3 kali dikatakan dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan dikuasai oleh Roh Tuhan, Simpson memiliki kekuatan yang lebih besar lagi. Dia diikat sekalipun, dirantai sekalipun, semua akan lenyap. Semua dilepaskan. Dan itulah kekuatan daripada Simpson. Saudara, setiap tokoh dalam perjanjian lama, Alkitab mencatat bahwa Roh Tuhan selalu ada pada diri mereka. Roh Tuhan ada pada dia. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara, kita di zaman ini terlalu banyak ancaman bagi kehidupan kita. Terlalu banyak persoalan yang kita hadapi. Apa yang memberi kekuatan bagi saudara dan saya? Ilmu pengetahuan kita kah? Kekuatan kekayaan kita kah? Kemampuan kita kah? Jabatan kita kah? Pengalaman kita kah? Semua tidak punya kekuatan dibanding dengan kekuatan Roh Tuhan dalam diri kita. Kita sedang pada ancaman pandemi virus corona. Dan kita tahu sekarang siapa yang bisa mengatasi ini. Virus mengancam seluruh bangsa, saudara-saudara. Seluruh dunia ini. Dan sekarang belum ada yang mampu mengatasi. Tetapi kita tahu bahwa kita punya Allah yang hidup. Kalaupun dunia tidak bisa mengatasi masalah penyakit, saudara-saudara, Tuhan mampu. Roh Tuhan bila ada di dalam diri saudara dan saya, itulah yang memberikan kekuatan dinamika kehidupan bagi kita. Bertahan di tengah setiap pergumulan.
hanya karena kehadiran Roh Tuhan di dalam diri Bapak Ibu, saudara dan saya. Jangan mengeraskan hati lagi saudara-saudara. Untuk saudara datang kepada Tuhan, bertobat dan percaya. Menyerahkan kehidupanmu untuk selalu dipenuhi oleh kehadiran Roh Allah. Roh Allah tidak terbatas. Dimanapun, kapanpun. Dia hadir menyertai saudara dan saya. Memberikan kekuatan. Karena itu sebuah komunikasi langsung. Secara pribadi dengan Allah yang adalah Roh. Allah yang adalah Roh. Itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun saudara-saudara. Setiap tokoh-tokoh Alkitab tampil dengan kemenangan yang gemilang. Hanya karena Roh Tuhan menguasai mereka. Tetapi ketika Roh Tuhan meninggalkan mereka. Mereka kosong dan tidak ada apa-apanya. Saudara dan saya tanpa Roh Tuhan. Hidup kita di dunia sia-sia saja. Tidak bedanya kita dengan makhluk hidup yang lain. Dengan semua ciptaan yang lain. Tanpa Roh Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Rahasia keberhasilan Simson. Pertama apa? Karena Tuhan menyertai dia sejak lahir sampai dewasa. Tuhan memberkati dia. Yang kedua, karena Roh Tuhan selalu berkuasa atas kehidupan Simson. Sehingga dia punya kekuatan yang besar saudara-saudara. Tidak terkalahkan oleh bangsa Filistin itu saudara-saudara. Simson tetap gagah perkasa. Tapi saudara-saudara, kita lihat bahwa Simson ini luar biasa. Dia orang yang selalu berseru kepada Tuhan juga. Jadi rahasia yang ketiga saudara-saudara, saya mau bacakan bagi kita dari pasal 15 ayat yang ke-18. Ketika ia sangat haus, Simson sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh dalam tangan orang yang tidak bersunat itu. Jadi saudara-saudara, Simson di sini berseru kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa dan tidak terkalahkan oleh bangsa Filistin, siapapun yang melawan Simson semua gagal. Kekuatan yang luar biasa. Saudara pernah menonton film pada waktu yang lalu namanya Huluk. Huluk itu orang yang punya kekuatan yang tidak bisa diikat dengan rantai sekalipun. Tidak bisa dikurung dengan apapun juga. Dan Simson seperti itu saudara-saudara. Tetapi dia juga terbatas. Dan di sini ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Jadi Simson ini saudara-saudara, dia mau berseru kepada Tuhan. Mari saudara kita berseru kepadaku. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sudah memanggil kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Seperti Simson juga berseru kepada Tuhan. Maukah saudara berseru kepada Tuhan? Berseru di dalam pergumulan-pergumulanmu. Ajak keluarga untuk berseru kepada Tuhan. Berdoa bersama-sama. Berseru kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Meminta kekuatan Tuhan. Meminta pengampunan Tuhan. Meminta sukacita damai sejahtera kepada Tuhan. Simson orang yang berseru kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Simson tetap kuat. Oleh karena dia berseru kepada Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Itulah saudara-saudara, 3 rahasia daripada Simson sehingga dia menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa sejak lahirnya sampai dia bisa mengalahkan bangsa Filistin dan umat Allah diberkati, umat Allah ditolong oleh perjuangan dari Simson. Saudara-saudara, ada sisi lain yang kita lihat, kegagalan dari Simson. Karena dia memilih istri dari bangsa Filistin, saudara-saudara. Karena dia membongkar rahasianya, kekuatannya kepada istrinya itu, Sang Delila, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Tragis apabila kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang ke-20 pasal 16 kitab Hakim-Hakim mengatakan begini. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia.
Saudara, Tuhan meninggalkan Simson. Oleh karena apa? Simson sudah salah memilih. Dia tidak memilih istri yang seiman, saudara-saudara. Dia membuka rahasia, dia diberkati dengan kekuatan pada rambutnya yang tidak boleh dicukur. Dan dia menyampaikan rahasia itu. Dan akhirnya Simson gagal. Roh Tuhan meninggalkan Simson. Tuhan meninggalkan Simson. Rambut Simson dicukur dan gagallah Simson tak berdaya. Saudara-saudara, pelajaran rohani, ketika Tuhan menyertai kita, kita harus menjaga kekudusan kehidupan kita. Tuhan menyertai kita, kita harus tetap setia dengan Tuhan. Tuhan ingin setia dengan kita, tapi bila kita tidak setia, Tuhan meninggalkan seperti Simson. Tuhan telah meninggalkan dia. Jangan sampai saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu di tengah persoalan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita kembali menjalankan aktivitas keseharian kita, terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah yang berlimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itulah yang memberkati kami, menguatkan kami menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Di dalam keluarga, dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera asalnya daripada Allah Bapa memenuhi setiap pikiran dan hati kami. Di tengah kesulitan pergumulan apapun, berkat damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi Corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.